Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like, berikan komentar, dan bagikan channel ini agar kami semakin semangat lagi memberikan Anda konten-konten terbaik dan bermanfaat setiap harinya. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya ID. Mari kita mulai sebuah insight mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, yaitu PT Elnusa Tbk, atau kode sahamnya adalah ELSA. Perlu kami tegaskan bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita mengenai Elnusa atau ELSA. PT Elnusa Tbk atau ELSA didirikan tanggal 25 Januari 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1969. Kantor pusat ELSA berdomisili di Geraha Elnusa lantai 16, Jalan TB Simatupang Kafling 1B, Jakarta Selatan 12560 Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ELSA adalah bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan, dan perindustrian. Kegiatan usaha utama ELSA dan anak usahanya adalah beroperasi di bidang jasa hulu migas dan penyertaan saham pada entitas anak serta entitas ventura bersama yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa dan perdagangan penunjang hulu migas, jasa dan perdagangan hilir migas, jasa pengolahan dan penyimpanan data migas, pengelolaan aset lapangan migas, dan jasa telekomunikasi. Elnusa juga beroperasi di bidang penyediaan barang dan jasa, termasuk penyediaan dan pengelolaan ruang perkantoran. PT Elnusa Tbk hadir dalam industri energi dengan kesadaran bahwa industri ini merupakan salah satu pilar utama untuk negara terus meningkatkan pelayanan dan kualitas pekerjaan. Salah satu upaya mengukuhkan keberadaan perusahaan, Elnusa memposisikan diri untuk menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa energi yang terintegrasi untuk memberikan solusi total. Diiringi dengan komitmen yang kuat dan inovasi yang dijalankan secara berkelanjutan, kontribusi perusahaan akan semakin terlihat dalam bidang industri minyak dan gas. PT Elnusa Tbk tetap fokus pada pertumbuhan bisnis dan perusahaan dengan berbagai kondisi dan tantangan yang dinamis. Elnusa selalu mengarahkan perusahaan untuk selalu mengedepankan prinsip total solution. Prinsip ini diterapkan untuk memperkuat posisi perusahaan yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Elnusa juga mengarahkan agar perusahaan selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung perkembangan perusahaan agar dapat bergerak cepat. Nama perseroan berubah dari PT Elektronika Nusantara menjadi PT Elnusa berdasarkan Akte Notaris nomor 18 tanggal 8 Juni 1984 yang dibuat di hadapan notaris di Jakarta. Perubahan tersebut memiliki landasan yang kuat, yaitu dengan nama Elnusa, perseroan telah memiliki kemampuan yang tidak hanya menjadi perusahaan jasa di bidang migas terbesar di Indonesia, sumber daya manusia yang dimiliki pun telah memenuhi standar internasional di bidang yang digeluti. Adapun visi dari Elnusa adalah perusahaan jasa energi terkemuka yang memberikan solusi total. Anak perusahaan PT Elnusa Tbk antara lain PT Elnusa Geoscience Indonesia, perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 yang memiliki bidang usaha atas jasa akuisisi data geofisika atau survei seismik migas. Kemudian selanjutnya PT Elnusa Oilfield Service. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 dengan bidang usaha jasa pengeboran dan pemeliharaan lapangan migas. Kemudian PT Patra Nusa Data.
Perusahaan ini melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perolehan dan pengelolaan data minyak dan gas bumi yang mencakup studi perencanaan dan kelayakan, pembuatan sistem informasi dan proses pengelolaan data, konsultasi pengelolaan data. Kemudian selanjutnya, PT Sigma Cipta Utama, perusahaan yang bergerak di bidang manajemen data di industri minyak dan gas. Konsisten dengan kebijakan holding company Elnusa, SCU ditunjuk sebagai satu-satunya anak tunggal yang bertanggung jawab atas manajemen data di Elnusa Group. Kemudian PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengguliran pipa dan penjualan pipa, pembuatan konektor, kopling, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk pengeboran minyak dan gas bumi. Kemudian selanjutnya PT Elnusa Trans Samudra, perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran dalam negeri, meliputi jasa penyewaan kapal laut dan agen perkapalan perusahaan pelayaran, jasa pelayaran, jasa angkutan modal laut dalam negeri dan luar negeri, dan jasa maritim. Kemudian selanjutnya PT Elnusa Petrofin, perusahaan dengan bidang jasa pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan depo, jasa transportasi dan pengelolaan truk tangki, serta perdagangan bahan bakar minyak, pelumas, dan bahan kimia. Kemudian PT Elnusa Daya Kreatif, PT Elnusa Daya Kreatif atau EDK, yang merupakan anak perusahaan dari PT Elnusa Fabrikasi dan Konstruksi, telah didirikan sejak 6 Maret 2015, namun saat ini belum beroperasi. Dan kalau kita lihat, Elsa mulai melantai di pasar modal Indonesia sejak 6 Februari 2008 dengan pemegang saham adalah PT Pertamina Persero sebagai pengendalinya sebesar 41,104% dan dana pensiun Pertamina sebesar 13,473%. Kemudian masyarakat dengan jumlah yang cukup besar yaitu 45,423%. Di mana komisaris utamanya adalah Bapak Agus Prabowo, sedangkan direktur utamanya adalah Bapak Ali Mudakir. Kemudian kalau kita lihat sahamnya sendiri, saat ini saham Elsa diperdagangkan di harga Rp380 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 2,77 triliun. Dan kalau kita lihat secara fundamental EPS atau earning per share dari Elsa masih positif di tahun 2020 yaitu sebesar 34. Namun data 2020 Q4 belum terupdate. Jika kita melihat pertumbuhan EPS dari 2018 ke 2019 mengalami peningkatan yaitu dari 38 ke 49. Dan salesnya sebesar 5,76 triliun, aset 7,6 triliun, dengan liabilitasnya sebesar 3,92 triliun, equity-nya sebesar 3,68 triliun, dan net profit sebesar 187,02 miliar. Kemudian book value per share-nya adalah sebesar 504, sehingga menghasilkan price book value ratio di bawah 1, yaitu sebesar 0,75 kali. Berarti secara valuasi masih tergolong murah. Kemudian price earning rasionya sebesar 11,12 kali. Kemudian kalau kita lihat secara profitability, net profit marginnya sebesar 3,25%, return on equity sebesar 6,77%, dan return on asetnya sebesar 3,28%. Sedangkan rasio hutangnya lumayan cukup besar, yaitu sebesar 106,48%. Dan kalau kita lihat, Elsa sendiri rutin membagikan dividen yaitu tahun 2019 sebesar Rp9.465 dan tahun 2020 sebesar Rp12.211. Selanjutnya kita lihat kinerja harga dari Elsa secara bulanan, bergerak dari 334 sampai dengan 498, dan dari 3 tahun terakhir bergerak dari rentang harga 124 sampai dengan 620.
Dan kalau kita analisa secara teknikal saham Elsa dengan harga sekarang sudah melewati garis resisten downtrend-nya. Secara MA, harga sekarang sedikit memotong MA5 dan MA50 dengan volume yang sangat kecil. Sinyal Golden Cross stokastiknya sudah terlihat beberapa hari sebelumnya. MACD memberikan sinyal Golden Cross. Supportnya berada di 334 dan resistannya berada di 500. Kemudian kita lihat dalam 1 bulan terakhir, investor asing mulai mencatatkan net forward sale-nya sebesar 36,39 miliar. Demikianlah sekilas analisa singkat dari kami mengenai saham Elsa yang secara valuasi masih termasuk murah dan rutin membagikan dividen. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan ini dalam watchlist Anda? Kami serahkan kepada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID. Dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa!